video kali ini aku akan bahas full pengalaman repaint body mobil Civic Wonder aku di bengkel resmi. Videonya akan cukup panjang karena 2 bulan proses pengerjaan akan aku gabung di satu video ini. Biar makin penasaran, aku spill dulu deh before after pengerjaannya. Yang ditunggu-tunggu udah tiba. Jadi hari ini aku akan bawa Civic Wonder aku ke bengkel Honda Jakarta Center untuk melanjutkan proses perbaikan bodi di sana. Wow, ini dia Civic Wonder aku. Dia memang udah beberapa lama di bengkel interior ini. Selain ngerjain interior sebenarnya, dia juga sekalian untuk ngerjain mesinnya juga di sini. Jadi kemarin ada beberapa masalah di mesinnya, tapi sekarang udah diperbaiki. Hopefully udah bisa dibawa jalan. Dan ini pertama kali lagi kita bawa jalan jauh. Wow. Jadi beberapa parts itu udah diperbaiki interiornya, cuma ada beberapa juga yang masih harus nyusul setelah diperbaiki bodinya. Nah ini bahkan si joknya nih masih pakai copotannya, tapi nih tuh udah pada bagus-bagus interior di dashboardnya. Aku akan coba untuk nyalain dulu ya, kira-kira dia bisa nyala nggak? Wow, bisa nyala. Oh my god, aku happy banget sih dia nyala. Hari ini perjalanan dari Blok M ke Mangga 2. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi selama perjalanan, tapi aku berharap banget si Wondro bisa bersahabat ya. Tapi aku udah siapin juga towing apabila in case ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Kalau aku dengerin dari si suaranya sih oke ya, aman-aman aja sih. Tapi kita lihat selama perjalanan tuh seperti apa. Jadi tadi si Wondro overheat guys, dan ini lagi aku coba untuk diemin dulu karena sebenarnya Honda Jakarta Center tinggal, kalau aku lihat di maps 4 menit lagi. Jadi udah deket banget, cuma aku takutnya mesinnya kenapa-napa ya kan kalau overheat. Jadi aku tunggu dulu dan aku mau coba nyalain nih, semoga nggak overheat lagi ya. Ini dia nih, sampai juga. Oh my god. Halo Pak, iya. Setelah semua bagian dicek, masuk ke proses penyerahan administrasi. Pengecekan awal tuh nggak bisa kasih gambaran keseluruhan kondisi mobil, karena mobil wajib dipretelin dulu eksterior dan interiornya. Baru ketahuan deh tuh karat dan kropos yang ada. Di sini aku dikasih rekomendasi bagian-bagian mana aja yang harus diperbaiki, dilas ulang, plat-plat yang kropos diganti, karat-karat dihilangkan. Proses untuk pengecekannya itu sekitar 3 harian. Baru setelah itu aku dapat reportnya. Seminggu kemudian aku balik lagi ke Honda Jakarta Center. Kondisi si Wondro udah dipretelin semua part interior dan eksteriornya. Ternyata karat dan kroposnya parah banget. Jujur aku nggak expect akan separah ini loh. Dan di sini aku bimbang banget rasanya. Tim Honda Jakarta Center itu kasih pilihan kaca mau dilepas atau enggak. Karena kalau dilepas ada resiko kacanya pecah, jadi harus diganti. Meskipun pasti tim Honda Jakarta Center mengusahakan yang terbaik. Cuma kan kondisinya ini mobil tua ya. Ya nggak tahu nih sebenarnya kuat atau enggak nih si kacanya ini. Jujur aku deg-degan banget di sini. Guys, jadi karena si squealing kacanya itu banyak banget karat-karatnya nih kayak gini nih. Jadi sangat sulit buat melepaskan kacanya nih. Ini dari tadi kita udah nungguin tuh sekitar 1 jaman, tapi
Masih belum selesai juga. Bagian sini udah mulai terlepas. Kalau misalnya teman-teman lihat, sini udah bagian terlepas, tapi bagian sana masih sangat menempel. Karena di sekelilingnya itu banyak banget karat. Aku udah nungguin sekitar sejaman di sini dan masih belum selesai juga. Syukurlah kacanya bisa tercopot dengan aman dan aku nggak perlu ganti kacanya. Selama 3 minggu ini, bodinya si Wondbro dipersiapkan untuk naik cat. Pokoknya bodinya dibikin mulus lagi kayak mobil baru. Dan akhirnya ini dia yang bikin aku pusing. Milih warna. Berulang-ulang kali aku coba cari warna yang pas buat si Wondbro. Bener-bener bingung. Emang kelihatannya kayak warnanya tuh hampir-hampir mirip. Tapi percayalah, ketika diaplikasikan ke seluruh mobil, baru akan kelihatan bedanya. Makanya aku tuh harus bisa membayangkan dari plat sekecil ini. Aku juga sempat bikin polling di IG story aku. Banyak yang saranin buat bikin warna si Wondbro balik ke originalnya. Karena warna yang sebelumnya itu ternyata bukan warna originalnya. Sekarang aku punya 3 pilihan opsi warna. Walaupun sekilas kayaknya warnanya sama aja ya, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat secara detail gitu ya, lihat secara langsung bener-bener diliatin banget, itu kerasa banget bedanya. Nah, karena aku pilih warnanya si Wondbro itu akan jadi warna originalnya, jadi aku coba ambil dari bagian di sekitaran kap mesinnya ini. Jadi sekitaran kap mesin ini tuh belum masih warna aslinya. Sebelum dicat, bagian-bagian yang nggak mau kena cat di wrap dulu, dan ini dia proses pengecatan bodinya. Satisfying banget ya. Setelah semuanya dicat, bodinya si Wondbro juga dilapisin dengan varnish biar terlindungi dari sinar UV dan jadi lebih berkilau. Aku sekarang mau lihat lagi nih kondisinya si Wondbro setelah dia itu ada di sini sekitar kayaknya itu nggak sampai 2 bulan, jadi 1 bulan setengah kali ya, 1 bulan setengah, dan semua prosesnya udah selesai, udah di coating, udah dicat, pastinya udah dicat, udah di coating dan juga di detailing. Penasaran gak sih? Ini dia nih ruangannya. Wow, aku pengen coba nyalain ya. 3, 2, 1. Yeay, ini dia kondisinya si Wondbro. Aku bener-bener super excited banget ngelihatnya, kayak baru lagi. Oh my god, bener-bener happy banget. Ini memang mesinnya itu nggak ikutan dicat ya. Mesinnya nggak aku ikutan cat. Cuma selain itu semuanya dicat ulang lagi. Nah, terus aku pilih bumper depan dan juga bumper belakangnya itu menjadi doff. Warnanya tuh doff. Kalau ininya kan emang kelihatan kayak ada glossy-glossinya gitu kan. Termasuk si bagian spionnya juga ada glossy-glossinya. Cuma yang di bagian bumper aku pilihnya doff karena memang aku pengen ngikutin versi American style-nya yang kayak gini. Karet-karet kaca juga aku beliin. Jadi kemarin aku itu udah sempat beliin karet kaca belakangnya nih. Udah kayak baru lagi karet kaca belakangnya. Terus ini juga sudah di-repaint. Teman-teman bisa lihat juga, ini sudah di-repaint juga, yang bagian bawahnya semuanya seger. Jadi lebih fresh lagi nih keadaan si Wondbro. Terus kita lihat ya bagian interior di dalamnya. Sebenarnya interior ya nggak banyak sih, justru itu interior kerjaannya Deltri, tapi udah coba di detailing juga. Interiornya udah coba di detailing kayak door trim. Ini sudah di detailing juga. Terus bener-bener berasa kayak bawa mobil baru loh. Oh my god. Nah, cuma memang nextnya itu ada beberapa PR yang harus aku kerjakan nih setelah dari Honda Jakarta Center. Ini sun visornya ini kayak udah rusak, aku kayak pengen ganti lagi nih yang baru. Terus bagian dashboard juga, ini bagian dashboardnya masih ada PR karena tadinya aku pengen langsung bawa ke Deltri. Cuma karena berhubung mesinnya nih error lagi ya, jadi kayaknya aku bakalan ke bengkel
mesin dulu, abis itu baru aku bawa ke Deltri. Ada beberapa PR di Deltri juga, kayak contohnya nih joknya. Ini aku belum sempet ngambil ke Deltri, jadi joknya masih yang buluk kayak gitu. Tapi ini diselimuti dengan cover dari Honda Jakarta Center. Terus di bawah ini harusnya ada konsol juga nih. Lagi ada di Deltri juga, sedang diperbaiki. Jadi itu dia untuk video yang menceritakan bagaimana pengalaman aku nge-repaint di Honda Jakarta Center di bengkel resmi yang ternyata mobil dengan umur kayak sekitar 38 tahun kayak gini itu masih diterima di bengkel resminya. Dan pengalaman aku, bengkel resmi pasti sangat amat profesional, bahkan timeline yang aku berikan itu sejak awal dikasih estimasi sekitar 2 bulan, tapi nih bahkan 2 bulan, belum 2 bulan tapi udah selesai pengerjaan si Wondro. Ini udah aku bisa bawa pulang si Wondronya. Tapi mungkin nanti ada beberapa parts yang kayaknya fittingnya masih belum sesuai. Jadi aku coba untuk sesuaikan dulu, aku minta revisi dikit. Setelah itu nanti akan kita tali. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton video-video aku. Jangan lupa di komen ya, teman-teman mau aku ceritain mobil apa lagi, sama teman-teman tertarik untuk tanya-tanya tentang prosesnya juga boleh banget di kolom komentar. Bye!